Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, beserta syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di haflah yang mubarakah ini. Salawat besertakan salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjunan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin, Allahumma amin. Di sini saya akan menjelaskan kembali, belajar untuk menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh Syekh kita semua, yaitu Mu'adz Ali, yang bertemakan tentang Sciences of the Quran. Teman-teman, apa itu Al-Quran? Menurut Imam Tabrani, Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a. Akar katanya dari kata qara'a yaqra'u qira'ah. Dan menurut ilmu sorof yang dirangkum dalam Amthilah Tasrifiyah, Babus Tsani minas Thulathil Mujarrad, bisa teman-teman lihat. Dari wajan fa'ala, Quran adalah tafsiran dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa maqra'an fahuwa qari'un wa dzaka maqru'un. Iqra' la taqra' maqra'un miqra'un. Nah, yang harus digarisbawahi dalam kata ini yaitu kata iqra, yang kedudukannya adalah fi'il amar, kata kerja yang diperintahkan. Al-Quran itu sendiri artinya ialah membaca, sedangkan fi'il amarnya yaitu Quran, artinya bacalah. Dalam Quran surat Al-Isra, ayat surat ke-17, yang artinya Al-Isra itu perjalanan malam, disebutkan wa Qur'ana furqana, dan pembaca yang kami ungkapkan sedikit demi sedikit. Di surah lain pun disebutkan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat ke-17, disebutkan bahwa inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kita sendiri akan melihat koleksi dan resitalnya. Ketika kita membacanya, ikuti kata-katanya dengan penuh perhatian. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang apa itu Al-Quran, apa itu definisi dari Quran dalam rangkaian bahasa Inggris. Dan sekarang saya akan mencoba menjelaskan kembali dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi sedikit pahala saya, karena mungkin dari apa yang saya katakan kurang lebihnya ada kesalahan. Tapi mudah-mudahan semua menjadi amal ibadah untuk kita semua, khususnya bagi saya yang berbicara dan bagi kalian semua yang mendengarkan. Iqra, bacalah. Dalam Quran surat Al-Alaq pun disebutkan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maksud Iqra, baca di sini bukan berarti semata-mata hanya untuk membaca, tetapi ada beberapa tafsiran dalam kata Iqra itu sendiri.
Iqra di sini mencakup kepada mempelajari, membaca, memahami, serta mengamalkan atau merealisasikannya kepada kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran diturunkan tidak semata-mata hanya diturunkan begitu saja, tetapi ada hal yang ingin disampaikan, yang perlu kita amalkan, yang perlu kita tekuni. Nah, sedangkan dari makna linguistik dari Al-Quran, menurut Imam Syafi'i, Quran adalah isim alam. Nah, ada yang tahu apa itu isim alam? Isim alam dalam bahasa Inggris yaitu proper noun. Untuk lebih jelasnya, isim alam adalah isim yang menunjukkan makna untuk kata benda, yang menunjukkan kepada nama seseorang atau nama tempat. Nah, untuk lebih memahaminya tentang isim alam itu sendiri, saya berikan contoh dari isim alam, seperti nama Taurat, Injil, Muhammad, Fatimah, Ali, Masjid, Makkah, Madinah, Ibrahim, Abdullah, semua adalah isim alam, nama seseorang atau nama tempat. Nah, jika ingin mengetahui lebih dalam tentang isim alam, silahkan teman-teman bisa melihat dan membukanya dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik karangan Al-Khulasa Alfiyah adalah Syekh Al-Alamah Muhammad Jamaluddin Ibnu Abdillah Ibnu Malik Al-Qad. Tadi kurang lebih kita sudah memahami definisi Al-Quran menurut Imam Tabrani. Dan sekarang definisi ilmiah dari Al-Quran itu sendiri. Banyak definisi yang sama dalam artinya, tetapi berbeda dalam kata-katanya. Tidak berbeda dengan apa Quran itu, tetapi hanya makna Quran itu. Definisi yang baik harus mencakup semua yang penting, kecuali segala sesuatu yang asing dan sejelas mungkin. Al-Quran menurut istilah adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat Islam percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surat, dan setiap suratnya terbagi lagi ke dalam beberapa ayat. Umat Muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini diturunkan tidak langsung oleh Allah turunkan begitu saja, tetapi ada prosesnya secara berangsur-angsur. Berapa lama Al-Quran ini diturunkan? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata sekitar 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan. Nah, bertepatan dengan sekarang bulan Ramadan, alhamdulillah kita semua masih bisa bertemu, masih bisa merasakan suasana Ramadan yang penuh berkah ini. Di tanggal 17 Ramadan itu pula ada sebuah istilah yang disebut Nuzulul Quran, malam di mana diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Allah mewahyukan sebuah perintah kepada Nabi Muhammad, menurunkan sebuah wahyu ketika Nabi Muhammad sedang berkhalwat di Gua Hira, dan pada saat itu Nabi berusia 40 tahun. Hingga Nabi wafat pada tahun
632. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari sebuah pesan suci atau wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Nabi Adam sebagai nabi pertama hingga Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir kita. Kata Quran itu sendiri disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri sebanyak 70 kali. Masya Allah, begitu besar, begitu mulianya mukjizat Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena Allah tidak akan semata-mata menurunkan Al-Quran tanpa sebab. Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia, kepada umat akhir zaman, umatnya Nabi besar Muhammad SAW, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena ketahuilah, di zaman yang sudah tidak mudah ini, di zaman yang mana banyak sekali bencana di mana-mana, banyak mara bahaya yang sudah datang secara bertubi-tubi, sungguh semua penawarnya ada dalam Al-Quran itu sendiri. Untuk selanjutnya, kita membahas apa tujuan Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada kita semua. Tak lain dan tak bukan, Allah sengaja menurunkan surat yang pertama itu, surat Al-Alaq ayat 1-5, yang diawali dengan kata Iqra. Saya bacakan ayatnya, semoga semua mendapat berkah untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Dalam kata Iqra ada beberapa makna yang harus kita pahami. Iqra bukan berarti baca, tapi Iqra di sini dengan maksud membaca, mengeksplorasi, untuk belajar lebih, untuk memahami maksud dari Iqra tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pengetahuan kepada umat Nabi Muhammad, terutama khususnya Nabi Muhammad SAW, yang pada itu Allah turunkan wahyu kepadanya. Di sini ada dua makna dari Iqra itu sendiri, jika Anda bisa memahaminya. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan Iqra yang kedua ada pada kata Iqra wa rabbukal akram. Nah, ayat ini diturunkan sebagai pengetahuan yang paling utama. Karena pada zaman itu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW sebelumnya ada di zaman Zahiliyah, yang alhamdulillah sampai sekarang Nabi Muhammad SAW dengan segala perjuangannya, dengan segala pengorbanannya, dengan segala keimanannya bisa mengubah yang jahiliyah menjadi masa demi masa yang penuh kemuliaan. Yang mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan ada dalam diri saya dan kelebihan itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat,
Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Engkau bisa merasa tenang dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Tapi bisa jadi engkau merasa tenang bukan karena ayat Al-Quran, tetapi karena si pembacanya. Engkau bisa merasakan tenang, engkau bisa merasa tidur dengan nyenyak, tapi ingatlah bahwasanya tidur nyenyakmu bukan dari ketenanganmu, tapi karena Al-Quranmu. Sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan, bukan maksud menggurui, bukan maksud menasihati, hanya sama-sama ingin belajar dan berbagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.